Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alamal Quran khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin dzaka. Fa amma ba'd. Teman-teman Rahmat Travel yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sirah nabawiyah tentu kita memerlukan waktu yang cukup panjang karena kita menceritakan perjalanan, menceritakan kisah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah pada kesempatan kali ini Ammar akan menceritakan dengan ringkas dan cepat dan mudah dipahami. Bismillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari perut ibunda yang mulia, rahim yang mulia, yaitu Ibunda Aminah. Setelah beliau lahir, beliau disusui oleh Thuwaibah, ibu susu pertamanya. Lalu berpindah kepada Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah begitupun Thuwaibah merasakan keberkahan ketika menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Halimatus Sa'diyah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ ada kejadian di masa-masa itu, yaitu kejadian pembelahan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang membelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencucinya di bejana emas. Lalu beranjak dewasa, ibundanya meninggal, beliau dititipkan kepada Abdul Muthalib. Namun tidak lama bersama dengan Abdul Muthalib, meninggal pula Abdul Muthalib, lalu dipindahkan ke Abu Thalib pamannya. Nah, kala itu Abu Thalib membawanya ke Syam dan bertemu seorang pendeta yang bernama Buhairah, nama aslinya adalah Jurjis. Nah, beliau mengatakan ciri-ciri kenabian yang berada pada Rasul dan memerintahkan Abu Thalib untuk membawa Muhammad kecil ini, Muhammad remaja, kembali ke Mekah agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu teman-teman, ketika terus beranjak dewasa, Muhammad sebelum genap 40 tahun sering bertahanus atau menyendiri di Jabal Nur, di Gua Hira, atas apa yang dilakukan oleh kaumnya, kaum masyarakat Mekah. Mereka menyembah makanan dan menganggapnya sebagai Tuhan, dan ketika lapar mereka makan Tuhannya tersebut. Maka 3 tahun lamanya beliau berdiam diri, namun pulang pergi menuju Mekah, kurang lebih jaraknya 3 mil. Setelah itu, ketika di bulan Ramadan, Nabiullah Muhammad SAW bertahanus full 1 bulan, dan di malam ke-21 Allah muliakan, Allah angkat dia sebagai Nabi dan Rasul. Allah kirim Jibril bersamanya dengan Al-Quran, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat sampai ayat kelima. Baik, teman-teman Rahmat Travel, ketika turun wahyu ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat takut dan merasakan kegemetaran. Akhirnya dia lari ke rumah istrinya Khadijah, lalu meminta tolong untuk selimutilah aku. Maka kata Khadijah, sungguh bahwasanya Allah tidak akan mencelakaimu karena engkau adalah orang yang baik kepada tetangga, orang yang menyambung silaturahmi dan lain. Kemudian Khadijah membawa kepada Waraqah bin Nawfal, dan Waraqah bin Nawfal menceritakan bahwasanya ini adalah namus yang diturunkan pula kepada Nabiullah Isa. Lalu wahyu terputus, dan kemudian datang kembali wahyu setelah beberapa hari, yaitu ketika itu Rasulullah SAW sedang berjalan dan mendengar suara dari atas langit. Ketika dia mendangak melihat ke atas, beliau melihat malaikat Jibril sedang duduk di atas Arash. Maka beliau pun takut kembali dan minta diselimuti, selimut kepada istrinya. Lalu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memahami risalah dakwah ini, maka Rasul pun mulai mendakwahi kaumnya, dan dakwahnya Rasul terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Setelah di fase Mekah ini terbagi menjadi 2 fase juga, teman-teman, yaitu fase dakwah secara diam-diam dan terang-terangan. Di awal-awal fase Mekah ini tentu secara diam-diam, kurang lebih 3 tahun lamanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang terdekatnya.
Kemudian setelah dari itu Allah memerintahkannya untuk berdakwah secara terang-terangan. Qala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasul memanggil keluarga besarnya, ashirah, keluarga yang terdekat. Maka Rasul memanggil Bani Hashim dan berkumpullah juga Abdul Muthalib. Setelah dari situ Allah memerintahkan lagi, lebih terang-terangan lagi. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Kau sampaikan semuanya dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka kala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Bani Fir dan Bani Adi di Bukit Safa. Maka berkumpullah kala itu. Lalu Rasul menjelaskan, jikalau aku berkata kepada kalian, ada sekelompok pasukan berkuda di belakang lembah ini, yaitu Jabal Abi Qubais, akan menyerang kota Makkah, apakah kalian mempercayaiku? Maka kata masyarakat Makkah yang mengetahui bahwasanya Rasul adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, sungguh kami akan mempercayaimu, karena tidak ada pada dirimu selain kejujuran. Maka kala itu Rasul SAW melanjutkan perkataannya dan memberitahu bahwasanya dia adalah Rasulullah, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan atas azab yang pedih. Lalu Abu Lahab di situ murka. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Celakalah engkau sepanjang hari. Maka turunlah ayat di situ, tabbat yada abi lahab wa tab. Lalu setelah perintah dakwah secara terang-terangan ini, banyak dari kaum musyrikin akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Namun tentunya kafir Quraisy tidaklah senang. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk menjegal dakwah ini dengan cara mencaci maki dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasul SAW ingin dibunuh, tentunya Allah mengetahuinya dan memberitahu kepada Jibril, lalu Jibril memberitahunya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Maka dari situ Allah memerintahkannya untuk hijrah. Maka berhijrahlah Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada pionir-pionir penting, yaitu ada Ali, ada Abu Bakar, ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Fatimah, Asma binti Abu Bakar, lalu ada Abdullah bin Uraikid. Nah, ini adalah pionir-pionir utama dalam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Lalu berangkatlah Nabi bukan menuju ke Madinah, tapi ke arah sebaliknya, yaitu ke Jabal Sur. Karena Nabi memahami bahwasanya yang mengejarnya bukanlah orang-orang biasa, orang-orang yang penuh dengan pengalaman. Teman-teman rahmat yang diberkahi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan kafir Quraisy kala itu setelah Rasul akhirnya berhasil keluar dari rumahnya dengan membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kafir Quraisy pun membuat sayembara, barang siapa yang bisa membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar baik hidup maupun mati akan diberikan 100 unta. Maka berkumpullah orang-orang itu hingga akhirnya ini adalah bukti bahwasanya orang yang mengejar Nabi Muhammad SAW bukanlah orang-orang yang biasa. Dibuktikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini sampai di depan gua dari Jabal Sur tersebut. Sampai kata Abu Bakar, jikalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, sungguh mereka akan melihat kita. Maka apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Ma dhannuka ya Abu Bakar bi itsnain Allahu thalithuhuma. Apa yang kau kira wahai Abu Bakar dengan dua orang yang di dalam gua? Sungguh Allah bersama dengan kita. Sungguh Allah orang ketiga bersama dengan kita. Lalu teman-teman yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan akhirnya sampailah di Masjid Quba. Baik teman-teman rahmatullahi yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq di Madinah, tepatnya di Masjid Quba, daerah Quba, Rasul sallallahu alaihi wasallam menetap selama 4 hari lamanya, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selama 4 hari ini pula Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid yang kala ini dikenal dengan Masjid Quba, yang memiliki fadilah man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi rak'atan fa kana lahu ka ajri umrah. Lalu di hari Jumat Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju ke kota Yatsrib, yaitu di mana sekarang ditempati Masjid Nabawi. Maka Rasul membangun Masjid Nabawi dan mempersatukan antara kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin.
Teman-teman yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di fase Madinah ini terjadi banyak sekali perang. Sebelum adanya perang Badar ada 7 perang atau 7 pertemuan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Lalu di tahun 2 Hijriah pecahlah perang itu, yaitu perang Badar. Yaitu pertemuan antara 313 kaum muslimin melawan 1000. Namun Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Setelah itu terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. 1000 kaum muslimin bersiap menuju ke medan perang. Namun di perjalanan itu membelot 300 pasukan kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Tersisalah hanya 700. Berhadapan dengan 3000 pasukan dari kafir Quraisy Makkah. Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang berada di atas Jabal Rumat. Namun qadarullah, di peperangan Uhud ini kaum muslimin belum mendapatkan kemenangan. Namun kekalahan ini tentu menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin di selanjutnya. Setelah perang Uhud ini ada perang Khandaq, yaitu perang yang dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa adanya pertumpahan darah. Karena kala itu kecerdasan Salman Al-Farisi memberikan usul untuk membuat parit. Karena kala itu orang-orang Arab hanya mengetahui benteng itu menjulang ke atas. Namun dengan kecerdasannya Salman, karena Salman itu adalah ajnabi, bukan orang Arab. Salman mengusulkan untuk membuat parit sehingga akhirnya kaum muslimin bisa memenangkan tanpa adanya pertumpahan darah. Setelah itu di tahun 6 Hijriah terjadi peristiwa, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya kaum muslimin merasa dirugikan atas perjanjian itu. Namun Rasul SAW bersabar karena beliau tahu ada hikmah di balik itu semua. Dan memang terjadi kala itu kaum kafir Quraisy dan sekutunya melanggar perjanjian tersebut. Maka Rasul SAW mengambil kesempatan itu untuk membalas apa yang diperbuat kaum kafir Quraisy. Dengan apa? Dengan ekspansi menuju Mekah yang sama-sama kita ketahui peristiwa tersebut dengan Fathu Makkah bertepatan pada tahun 8 Hijriah. Maka Makkah kembali kepada tangan kaum muslimin. Lalu di 10 Hijriah terjadi peristiwa Hajjatul Wada, Haji Wada, yang kala itu Rasul SAW yang memimpin sendiri haji ini, haji pertama bagi Rasul dan akhir bagi Rasul SAW. Kala itu turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Banyak sahabat yang bergembira karena Islam sudah kamil, sudah sempurna dan sudah pada puncaknya. Namun Umar radhiyallahu anhu bersedih karena Umar memahami ketika sesuatu sudah sempurna maka Allah akan mencabut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan benar setelah Hajjatul Wada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit dan akhirnya wafat di 12 Rabiul Awwal. Teman-teman yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat langsung mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Di sini menunjukkan bahwasanya yuqaddimul ahammu 'alal muhim, yaitu kita mengedepankan sesuatu yang lebih penting dibandingkan yang penting. Menguburkan Rasul, memandikan Rasul penting, cuma Ahlul Bait sudah melaksanakannya. Maka para sahabat merundingkan siapa selanjutnya, karena kekuasaan itu, kepemimpinan itu tidak boleh kosong. Barakallahu fikum. Mungkin sedikit dari ana. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.